Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Tak kenal maka taruh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil Habib Ardiansyah. NIM saya 22312166. Saya berasal dari Jambi. Program studi akuntansi, Fakultas Bisnis Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Ada pepatah yang mengatakan al insanu madaniyun bit-tab'i, yang artinya manusia itu adalah makhluk sosial. Mereka tidak bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan yang namanya bantuan dari sesama. Dari sana dapat disimpulkan bahwasanya kita itu membutuhkan relasi untuk membangun kerjasama dengan yang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan dan juga membantu keperluan kita sehari-hari. Mau tahu bagaimana caranya? Ikuti saya. Oke teman-teman, ketika kita membangun relasi atau membangun pergaulan dengan orang lain, itu tidak semena-mena loh. Jadi ada caranya, ada tatanannya, dan juga ada yang harus kita perhatikan ketika kita membangun pertemanan dengan orang lain. Jadi kita harus menjadi orang yang selektif, pintar-pintar dalam memilih pergaulan. Kita harus mencari teman-teman yang mempunyai nilai positif dan juga akan menambah kesan nilai positif pada diri kita. Apabila kita mendapatkan teman yang seperti itu, kita juga akan mendapatkan dampak yang baik untuk diri kita sendiri. Maka nilai, kemampuan yang ada pada diri kita juga akan ikut naik dan bernilai positif. Jadi caranya bagaimana? Untuk meningkatkan personal branding kita, ada 5 cara efektif bagaimana untuk membangun personal branding yang ada pada diri kita. Yang pertama adalah kita harus menentukan kemana tujuan kita membawa diri kita dengan personal branding tersebut. Apakah untuk membangun kompeten atau hal-hal lain, tentu harus dengan tujuan agar personal branding yang kita bangun itu terarah dan juga mempunyai target. Kemudian cara yang kedua adalah lakukan riset terlebih dahulu. Kita harus bisa menilai apa kemampuan yang kita miliki, sebesar apa kemampuan yang bisa kita lakukan dalam apa? Dalam mengupayakan personal branding yang akan kita bangun. Paham ya teman-teman? Kemudian untuk cara yang ketiga itu dengan menentukan atau memahami karakter diri kita sendiri. Sebelum kita bergaul ataupun berteman dengan teman-teman yang lainnya, atau dengan teman kerja kita, teman yang ada di perkuliahan kita, teman di kelas kita harus memahami diri kita terlebih dahulu. Apabila kita sudah paham bagaimana diri kita, tentu saja kita akan dapat dengan mudah mengontrol, mengendalikan sikap, prinsip, dan juga emosi yang ada pada diri kita. Yang dimana hal tersebut akan membawa pertemanan yang baik, akan membawa hubungan dan relasi yang baik dengan sesama kita. Kemudian untuk sebelum yang terakhir, cara yang keempat adalah jangan coba-coba sekali-sekali untuk berbohong kepada siapapun itu. Terutama dengan orang yang sudah mempercaya kita sepenuhnya. Orang yang sudah pernah memberikan kita tanggung jawab dan mempercayakan itu dengan baik kepada kita. Jangan coba-coba untuk membohong. Kemudian cara yang terakhir adalah jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Nah, ini adalah hal yang paling penting. Jangan suka-suka untuk menunda pekerjaan. Kenapa? Karena waktu itu sangatlah berharga. Dengan waktu yang sesedikit mungkin, apabila kita bisa mengolah waktu tersebut, kita bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk hal-hal positif yang dapat membangun kemampuan kita. Contohnya, ketika pagi kita bangun jam 4 subuh. Setelah selesai subuh, waktu kita kosong. Kita bisa memanfaatkan waktu itu untuk tadarus, membaca Al-Quran. Kemudian bisa juga mengadakan atau mengikuti kelas bahasa sambil menunggu dan bersiap-siap untuk masuk kelas. Hal-hal yang seperti ini dengan waktu-waktu yang singkat seperti ini bisa kita manfaatkan untuk hal yang positif. Jadi itulah 5 cara bagaimana kita bisa membangun personal branding yang ada pada diri kita. Oke teman-teman, jadi membangun personal branding itu sama halnya dengan bagaimana kita membangun kualitas atau mempromosikan sebuah produk.
bagaimana kita menawarkan produk itu, bagaimana kita menambahkan kesan dari produk itu, bagaimana caranya agar produk tersebut bisa laku di pasaran dan diminati oleh orang-orang. Begitu pula halnya dengan personal branding. Ada 6 manfaat yang bisa kita dapatkan dari apa yang sudah kita bangun dengan personal branding kita. Oke teman-teman, dari personal branding yang kita bangun, ada 6 manfaat yang bisa kita dapatkan dari personal branding tersebut. Untuk yang pertama, kita bisa menjadi berbeda, menjadi seseorang yang berbeda dengan orang yang lainnya. Dengan personal branding, kemampuan dan kompetensi yang kita miliki, kita bisa menjadi orang yang bisa dibedakan dengan orang lain. Karena apa? Karena hal unik atau kompetensi yang kita miliki tersebut. Untuk manfaat yang kedua, personal branding bisa menjadi modal sebagai daya tarik dan juga promosi, sebagai nilai yang kita berikan kepada orang yang membangun relasi kepada kita. Ketika kita membangun relasi dan menyetujui hal tersebut dengan mereka, itu akan berjalan mudah. Dengan apa? Dengan nilai promosi yang baik dari personal branding yang kita bangun. Kemudian manfaat yang ketiga adalah prestis dan juga jaminan kualitas. Kualitas inilah yang membedakan diri kita dengan orang lainnya. Prestige membawa diri kita menjadi berwibawa dan juga dihargai oleh orang lain. Kemudian untuk manfaat yang sebelum terakhir ya, nomor 4 adalah dengan personal branding kita bisa mengendalikan lingkungan sekitar, bahkan kita juga bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jadi dengan mudah kita mengatur emosi, sikap dan juga prinsip. Kemudian sebelum yang terakhir, yang kelima, manfaat dari membangun personal branding adalah kita dapat membuka peluang baru bagi diri kita. Seperti ketika kita mencari lapangan pekerjaan, tentu saja para human resource department itu akan mencari dan juga menilai kualitas apa saja yang kita miliki dan apa saja kontribusi yang akan kita berikan dengan kemampuan tersebut kepada perusahaan. Kemudian yang terakhir, tentunya manfaat dari personal branding adalah menjadi suatu kebanggaan dan meningkatkan kepercayaan diri kita. Oke teman-teman, maka dari itu kita harus paham apa sih tujuan kita membangun personal branding kita. Nantinya, kedepannya kita harus mempunyai tujuan positif dari personal branding yang kita bangun, seperti meningkatkan kemampuan, memperbaiki karakter dan juga kepribadian kita sendiri, dan juga memperbaiki nilai kita di mata orang lain. Tentunya saja ini bukan pencitraan ya teman-teman. Ini adalah sebagai bukti realistis bahwasanya diri kita benar-benar baik. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang berharga dan juga bermanfaat bagi sesama. Sangat bermanfaat bukan personal branding? Oke teman-teman, selain itu juga personal branding dapat mempererat hubungan kita sesama manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta dan juga terutama para rasulnya. Dari personal branding ini, marilah kita berusaha untuk muhasabah diri dan juga selalu mengembangkan potensi dan juga kemampuan yang ada dalam diri kita sendiri. Karena apa? Karena Allah sangat menyukai orang-orang yang bekerja keras. Kita harus selalu berusaha, pantang menyerah, menerima semua keadaan, dan selalu menjadi orang baik ke depannya. Dan tak lupa bermanfaat bagi sama teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.